Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Scientific Crime Investigation atau SCI ya teman-teman. Nah, Scientific Crime Investigation ini adalah metode dengan menggabungkan beberapa disiplin ilmu atau multidisiplin ilmu untuk membantu menyelidiki kasus-kasus hukum ya. Jadi dengan SCI ini atau Scientific Crime Investigation ini diharapkan dalam melakukan usaha penyelidikan dalam rangka menegakkan hukum itu bisa lebih dibantu, bahkan SCI ini juga dapat dijadikan data-data atau informasi yang sifatnya primer ya atau utama gitu. Ketika para penyidik atau penyelidik itu tidak menemukan saksi-saksi yang dianggap menguatkan ya, saksi-saksi yang dianggap punya informasi yang bisa menguatkan proses hukum tersebut. Nah baik ya teman-teman, selanjutnya masuk dalam sesi pembahasan ya tentang Scientific Crime Investigation ini. Nah ini ada beberapa pemberitaan ya, yang disampaikan atau dipublis di media cetak tentunya tentang SCI ini ya. Nah ini ada polisi sebut gunakan Scientific Crime Investigation. Selanjutnya, kasus Pina Cirebon 2016 disebut tak taat Scientific Crime Investigation. Reza Indragiri minta Mabes Polri segera lakukan hal ini. Nah, di Sumatera Utara ungkap kebakaran rumah wartawan di Karo. Ya, nah ini subjudulnya. Polisi daerah Sumut menggunakan metode modern Scientific Crime Investigation untuk mengungkap penyebab kebakaran rumah wartawan. Selanjutnya ada pemberitaan tentang penyidik harus mengedepankan Scientific Crime Investigation saat tangani perkara. Nah jadi posisi SCI ini sedemikian penting ya untuk mengungkap suatu perkara hukum agar putusan-putusan hakim ya atau putusan-putusan persidangan bisa menghasilkan putusan-putusan yang lebih menggambarkan pada proses keadilan ya, penegakan hukum, keadilan hukum, dan tentunya untuk kebaikan kita bersama. Nah selanjutnya teman-teman, Scientific Crime Investigation atau SCI adalah metode penyelidikan atau penyidikan kejahatan yang dilakukan secara ilmiah dengan dukungan berbagai disiplin ilmu ya. Tadi sudah saya sampaikan, baik ilmu murni ataupun terapan. Inti dari SCI adalah menggabungkan teknik, prosedur, dan teori ilmiah untuk menangani kasus kejahatan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hukum dengan bukti kuat dan sahih. Tujuan SCI, meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus kejahatan, menjamin keadilan dengan bukti yang ilmiah dan objektif. Contoh penerapan SCI ya teman-teman. Ada analisis DNA untuk mengidentifikasi pelaku atau korban. Nah, saya di beberapa media ya mengutip apa yang disampaikan oleh media, apalagi yang kasus yang berkaitan dengan pembunuhan Eki dan Vina ya. Ada ya citizen journalism namanya Kang Deddy Mulyadi melakukan tes DNA kepada Peggy Setiawan yang alamat rumahnya di Cianjur. Setelah dianalisis DNA gitu, terus dicocokkan dengan orang tuanya, maka hasil DNA itu menunjukkan bahwa anak dan orang tuanya itu sesuai. Nah ini contoh analisis DNA dalam penerapan SCI. Nah bagaimana dengan kasus-kasus lainnya juga sama ya, menggunakan analisis DNA untuk tujuannya mencocokkan antara DNA mungkin tersangka ya atau mungkin saksi dengan
beberapa orang-orang yang punya keterkaitan gitu. Yang selanjutnya balistik ya, untuk menganalisis senjata api dan peluru. Nah, balistik ini tentu ya juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam SCI. Karena apa? Karena dalam senjata ya, senjata api itu juga ada kode-kodenya ya teman-teman. Dalam peluru juga ada berapa ukuran pelurunya, berapa milimeter. Nah, itu juga bisa dijadikan petunjuk untuk mencari tersangka atau menetapkan tersangka bahwa memang kasus-kasus penembakan itu adalah itu dari senjata yang bersangkutan begitu. Yang selanjutnya toksikologi untuk mendeteksi racun atau obat-obatan dalam tubuh korban. Nah, ini seperti yang terjadi dalam kasus kopi sianida ya. Yang selanjutnya ada digital forensik untuk mengumpulkan data dan menganalisis bukti digital. Nah, kemarin juga ada yang menyampaikan ya, beberapa kalangan dari pakar-pakar hukum tentunya, untuk digital forensik ini bisa dilakukan mengambil dengan cara mengambil rekaman CCTV. Terus bisa juga mengambil percakapan dalam handphone ya. Nah gitu. Bahkan ada yang menawarkan ya, atau ada yang mengusulkan kalau memang di Indonesia tidak punya alat yang lebih canggih untuk melakukan digital forensik, bisa meminta dari negara lain yang punya teknologi canggih, misalkan dengan menggunakan satelit ya. Karena satelit itu kan bisa merekam kejadian-kejadian yang ada atau yang ada dalam pantauan satelit itu sendiri. Nah, bisa dibuka ya dengan cara-cara seperti itu. Scientific crime investigation adalah pendekatan ilmiah yang sangat bergantung pada integrasi ya, antara teknik, prosedur, dan teori. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang bagaimana ketiga elemen ini digabungkan dalam penanganan kasus kejahatan. Yang pertama, teknik ilmiah ya teman-teman. Pengumpulan bukti atau pengumpulan bukti ya, penggunaan alat dan metode khusus untuk mengumpulkan bukti fisik seperti sidik jari, DNA, serat, rambut, dan cairan tubuh. Teknik ini melibatkan penggunaan alat seperti pinset, vacuum cleaner forensik, dan berbagai jenis kit pengumpulan bukti. Yang selanjutnya analisis laboratorium, menganalisis bukti fisik di laboratorium forensik menggunakan berbagai teknik ilmiah seperti kromatografi, spektrometri massa, dan mikroskop elektron. Teknik-teknik ini memungkinkan identifikasi zat, perbandingan sampel, dan menentukan waktu kejadian. Yang kedua, prosedur ilmiah, metode kerja sistematis. Peneliti kejahatan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis, mulai dari pengaman tempat kejadian perkara, dokumentasi, hingga pengumpulan dan analisis bukti ya. Standar operating prosedur, setiap langkah dalam proses penyelidikan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil. Yang selanjutnya dokumentasi yang memadai. Semua tindakan, hasil pengamatan, dan bukti yang ditemukan harus didokumentasikan secara detail dan akurat. Dokumentasi ini sangat penting untuk keperluan persidangan. 3. Teori ilmiah. Pengetahuan dasar. Para ahli forensik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai disiplin ilmu seperti kimia, biologi, fisika, dan ilmu komputer. Yang selanjutnya penerapan prinsip ilmiah. Prinsip-prinsip ilmiah seperti transfer bukti, degradasi bukti, dan kemungkinan kesalahan manusia diterapkan dalam setiap tahap penyelidikan. Yang selanjutnya interpretasi hasil. Hasil analisis laboratorium harus diinterpretasikan dengan benar dan dalam konteks kasus yang sedang ditangani. Teori statistik dan probabilitas sering digunakan untuk memperkuat kesimpulan. Contoh penerapan gabungan teknik, prosedur, dan teori ya. Misal nih dalam kasus pembunuhan, yang pertama tekniknya seperti apa ya? Nah, tekniknya itu menggunakan atau mengumpulkan sidik jari di TKP.
Jadi kalau misalkan ada seseorang yang melakukan kejahatan, baik itu pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan pengumpulan sidik jari di KTP. Analisis DNA pada darah korban dan pemeriksaan senjata api. Yang selanjutnya prosedur pemeriksaan TKP secara menyeluruh, pembuatan sketsa TKP dan pengambilan sampel bukti dengan hati-hati. Teori penerapan prinsip transfer bukti untuk menghubungkan tersangka dengan TKP. Penggunaan database DNA untuk identifikasi dan analisis balistik untuk menentukan jenis senjata api yang digunakan. Integrasi yang efektif ya. Untuk mencapai hasil yang optimal, ketiga elemen ini harus diintegrasikan secara efektif. Misalnya, teknik pengumpulan bukti yang tepat akan menghasilkan sampel yang berkualitas untuk analisis laboratorium. Prosedur yang sistematis akan memastikan bahwa tidak ada bukti yang terlewatkan, dan teori ilmiah akan memberikan landasan yang kuat untuk interpretasi hasil. Secara ringkas, SCI adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan pertama, pengamatan yang cermat, melihat detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang biasa. Selanjutnya, pengetahuan yang mendalam, memahami prinsip-prinsip ilmiah yang relevan. Keterampilan teknis, menggunakan alat dan metode yang tepat. Keterampilan berpikir kritis, menganalisa data, dan menarik kesimpulan yang logis. Nah teman-teman, itulah yang saya sampaikan tentang Scientific Crime Investigation. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa teman-teman kembangkan di kemudian hari. Terima kasih.